Bayangkan, seorang pendeta dari Toraja yang setiap hari berdiri di mimbar gereja, hari ini justru menjadi imam sholat di sebuah masjid kecil di pelosok Sulawesi. Apa yang membuatnya memilih jalan yang sangat berbeda ini? Apakah ia tersesat? Atau justru menemukan cahaya yang sesungguhnya? Apa yang akan Anda lakukan jika keyakinan yang Anda ajarkan selama puluhan tahun tiba-tiba terasa seperti bukan lagi kebenaran? Latar belakang dan masa lalu. Lukas dilahirkan di sebuah kampung kecil di pegunungan Toraja, Sulawesi Selatan. Lahir dari keluarga Kristen taat, ia adalah anak sulung dari seorang pendeta yang dihormati. Sejak kecil, Lukas sudah terbiasa melihat ayahnya berkhotbah di gereja setiap minggu. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sangat religius, di mana Alkitab lebih dulu ia kenal daripada buku pelajaran sekolah. Tak heran, ketika remaja, Lukas memutuskan masuk seminar sekolah khusus untuk mencetak pendeta. Di sana ia belajar teologi, apologetik, sejarah gereja, hingga filsafat barat. Semua pelajaran itu dia kuasai dengan cepat. Ia dikenal sebagai murid cemerlang, sopan, dan sangat bersemangat menyampaikan kebenaran versi gereja. Ketika usianya menginjak 27 tahun, Lukas resmi ditasbihkan sebagai pendeta. Ia mulai melayani sebuah gereja besar di Toraja Utara. Ratusan jemaat datang setiap hari Minggu hanya untuk mendengarkan khotbahnya yang penuh semangat. Bahkan beberapa orang mulai menyebutnya pendeta muda penggerak kebangkitan rohani. Namun di balik senyum dan jubah kebesarannya, ada kegelisahan yang ia sembunyikan. Lukas merasa ada sesuatu yang kosong dalam hatinya. Ia merasa seperti mengulang kalimat demi kalimat dari Alkitab yang ia hafal, tapi tanpa rasa yang benar-benar menyentuh. Ia tidak berani membicarakan perasaannya kepada siapapun, bahkan kepada sesama pendeta. Kekosongan itu makin terasa ketika ia mendampingi seorang jemaat yang baru pulang dari Makassar. Jemaat itu mulai banyak bertanya tentang Islam, dan anehnya, Lukas tidak bisa menjawab dengan yakin. Maka mulailah ia membuka Al-Quran, bukan untuk belajar, tapi untuk membantah. Namun siapa sangka, dari sinilah semuanya berubah. Awal rasa penasaran. Lukas mulai membaca Al-Quran dengan niat membuktikan bahwa Alkitab itu penuh kesalahan. Ia mendekatinya seperti seorang apologet Kristen yang terbiasa membantah. Ia mencari ayat-ayat yang menurutnya kontradiktif, mencoba membandingkannya dengan Injil. Tapi semakin ia baca, semakin ia terdiam. Satu malam, ia membaca surah Al-Baqarah ayat 2. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lukas merenung. Sebagai pendeta, ia tahu betul bahwa versi Injil yang berbeda, dan itu telah lama menjadi bahan diskusi di kalangan teolog. Namun Al-Quran sejak awal menyatakan dirinya tanpa keraguan. Di malam lain, ia membaca ayat 79 dari surah yang sama. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka katakan, ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan itu. Hatinya berguncang. Ia tahu bahwa sebagian isi Injil adalah hasil kompilasi gereja, disusun oleh konsili, bukan langsung dari Yesus. Sejak saat itu, Lukas tak lagi membaca dengan niat membantah. Ia mulai membaca dengan hati yang bertanya. Ia membeli terjemahan Al-Quran versi Indonesia, menyembunyikannya di dalam rak bukunya. Setiap malam, saat semua orang sudah tidur, ia menyalakan lilin kecil, duduk di dekat jendela, dan membacanya dalam diam. Semakin dalam ia menyelami isi Al-Quran, semakin ia merasa terpanggil. Tapi di saat yang sama, ia juga merasa ketakutan. Ia adalah seorang pendeta, dikenal dan dihormati. Jika ia ketahuan membaca Al-Quran, namanya bisa hancur. Ia bisa kehilangan segalanya. Namun satu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah padang pasir. Panas, sepi. Lalu datang seorang lelaki berjubah putih yang mengajaknya berlindung di bawah bayang-bayang sebuah pohon besar. Saat ia bertanya siapa lelaki itu hanya menjawab, ikuti kebenaran meskipun sendirian. Lukas terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu begitu nyata, dan sejak saat itu keraguannya mulai berubah menjadi tekad. Pergulatan batin dan tekanan. Keyakinan dalam hati Lukas mulai tumbuh, namun tidak diiringi dengan ketenangan. Justru sebaliknya, ia merasa berada di tengah badai. Setiap kali ia berdiri di mimbar gereja untuk berkhotbah,
Hatinya terasa seperti retak. Kata-kata yang keluar dari mulutnya seakan hampa. Ia mulai mempertanyakan makna dari setiap kalimat yang ia sampaikan. Saya merasa seperti aktor di panggung drama yang sudah tahu naskahnya tidak sesuai kenyataan. Tapi saya harus tetap memainkannya demi penonton. Perubahan dalam dirinya mulai dirasakan orang-orang di sekitarnya. Salah satu rekan pendetanya menegurnya dengan lembut. "Lukas, kau terlihat berbeda akhir-akhir ini. Apa kau sedang bergumul?" Lukas hanya tersenyum, pura-pura kuat. Tapi di rumah, ia menangis sendiri. Bahkan ibunya pun merasakan perubahannya. Satu malam, sang ibu masuk ke kamar dan mendapati Lukas sedang membaca tafsir Al-Quran. Wajah ibunya pucat. Ia hanya berkata lirih, "Nak, kamu sedang kemana?" Lukas hanya bisa menjawab, "Saya sedang mencari Tuhan, Bu. Tapi saya tidak tahu harus berhenti di mana." Kabar ini sampai ke telinga pimpinan sinode. Lukas dipanggil secara khusus. Ia diminta menjelaskan sikap-sikapnya yang mulai menyimpang, termasuk pernyataannya dalam beberapa khotbah yang terdengar tidak sesuai doktrin. Lukas tidak menyangkal. Ia berkata, "Saya tidak mengingkari agama saya. Saya hanya sedang belajar agama lain dengan jujur. Tapi kejujuran itu punya harga mahal." Ia dibekukan dari pelayanan, ditarik dari mimbar. Bahkan sebagian jemaatnya mulai menghindar. Lukas merasa hancur. Dalam semalam, ia kehilangan status, kehilangan hormat, dan bahkan mulai kehilangan kepercayaan diri dari keluarganya sendiri. Namun yang paling menyakitkan adalah saat ia mendengar dari mulut adik kandungnya sendiri, "Lebih baik kamu mati, Kak, daripada masuk Islam dan mempermalukan nama keluarga kita." Ucapan itu menghantamnya keras. Tapi anehnya, bukannya mundur, Lukas justru semakin yakin. "Saya tidak bisa kembali. Hati saya sudah terlalu jauh berjalan." Dalam sepi dan keterasingannya, Lukas menyendiri. Ia berdoa dengan cara yang baru, tanpa perantara, tanpa jubah, tanpa dogma. Hanya dirinya dan Sang Pencipta. Dan dalam sujud pertamanya yang tidak resmi, ia berkata lirih, "Ya Allah, kalau Engkau benar ada, bimbing aku keluar dari kegelapan ini, walau harus kutinggalkan seluruh hidupku." Masuk Islam di bawah ancaman. Setelah berbulan-bulan menyelami Al-Quran secara diam-diam, Lukas sampai pada satu titik. Ia tidak bisa lagi hidup dalam dua dunia. Ia harus memilih. Di satu sisi, ada masa lalunya, penuh kenyamanan, kehormatan, dan pengakuan. Di sisi lain, ada keyakinan yang mulai tumbuh kuat, tapi penuh resiko dan kesendirian. Keputusan itu tidak diambil dalam semalam. Lukas berpuasa diam-diam selama 3 hari. Ia hanya berdiam diri, tidak membuka ponsel, tidak menerima tamu, tidak berbicara dengan siapapun. Di akhir hari ketiga, ia memutuskan untuk pergi. Bukan ke kota, bukan ke pesantren, tapi ke tempat yang sama sekali tidak terduga. Sebuah dusun kecil di pegunungan Mamasa, di mana tinggal beberapa keluarga muslim yang dulu sering dibantu secara sosial. Di sanalah, di tengah hutan bambu yang sunyi, Lukas mengutarakan niatnya kepada seorang muslim tua yang ia percaya. "Saya ingin masuk Islam, tapi tolong jangan ada yang tahu dulu. Saya hanya ingin menjadi hamba Allah, bukan selebriti, bukan penceramah. Saya hanya ingin tenang." Lelaki tua itu menangis. Dengan air mata yang jatuh, ia membimbing Lukas mengucap 2 kalimat syahadat. Tidak ada kamera, tidak ada sorak, hanya suara jangkrik dan gemercik sungai. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Seketika, Lukas merasa dunia yang lama hancur, tapi ia juga merasa lahir kembali. Ada ketenangan yang tak bisa ia gambarkan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika kabar masuk Islamnya bocor ke kampung halamannya, badai mulai datang. Ada yang menyebutnya pengkhianat, ada yang menuduhnya disuap, bahkan ada yang menyebarkan kabar bohong bahwa Lukas telah disihir oleh kelompok radikal. Ancaman mulai berdatangan. Rumah orang tuanya dilempari batu. Ia dilarang menginjakkan kaki kembali ke gereja lamanya. Bahkan beberapa temannya sejak kecil memblokir dan menghapus semua kontak dengannya. Tapi satu hal yang tak berubah. Saya tak pernah menyesal. Saya memilih jalan ini bukan untuk membenci agama lain, tapi karena saya mencintai kebenaran. Tapi tunggu dulu, apakah ini benar? Apakah ini benar? Benarkah ada seorang pendeta terkenal di Toraja yang diam-diam masuk Islam? Atau ini cuma kisah viral yang dibumbui demi sensasi? Pertanyaan ini muncul dari banyak netizen. Tidak sedikit yang meragukan kisah Lukas.
Bahkan sebagian menganggapnya hanya dongeng untuk menarik perhatian. Kami pun melakukan penelusuran. Tim kami turun langsung ke Toraja dan Mamasa, menelusuri desa tempat Lukas dulu tinggal, tempat ia melayani sebagai pendeta, dan desa tempat ia kini menetap. Kami bertanya pada warga. Salah satu tokoh adat setempat berkata, "Ya, Lukas dulu pendeta muda. Banyak orang hormat sama dia. Tapi sekarang dia sudah beda. Katanya sudah ganti nama jadi Ustadz Rahman." Namun sebagian besar masyarakat memilih bungkam. Mereka mengangguk, tersenyum kecil, lalu berkata, "Kami tidak mau bicara soal itu. Itu hal sensitif." Salah satu warga muslim di Mamasa akhirnya angkat suara. Dia tidak mau viral, tidak mau tampil, tapi dia masih aktif mengajar Al-Quran di masjid kecil kami. Bahkan sering bantu bersih-bersih masjid diam-diam. Lukas itu orang yang tulus. Kami juga menemukan jejak digital dari komunitas kecil yang pernah merekam suaranya saat khutbah Jumat. Suaranya khas, tenang, dan penuh makna. Namun, saat ditanya apakah itu benar dia, komunitas itu menjawab, "Kami tidak ingin mengekspos beliau. Biarlah kebenaran menyebar melalui amalnya, bukan popularitasnya." Lalu muncul pertanyaan lanjutan. Kalau memang kisah ini benar, mengapa tidak ada dokumentasi resmi, tidak ada video syahadat, tidak ada jejak publiknya? Inilah bagian yang justru memperkuat keaslian kisah ini. Lukas memilih jalan yang jauh dari sorotan. Tidak seperti mualaf publik yang langsung muncul di televisi. Dia menolak semua undangan tampil. Bahkan akun media sosialnya pun kini ditutup. "Saya tidak ingin dijadikan bahan perdebatan," katanya suatu ketika. "Saya tidak ingin menjadi alat politik atau simbol kebencian. Saya hanya ingin hidup sebagai muslim dalam diam." Apakah ini kisah nyata? Tapi justru, apakah ini mungkin? Di zaman serba digital ini, masih ada orang yang memilih kebenaran, tapi tidak ingin menjadi sorotan. Apakah keikhlasan masih ada di balik keheningan? Sekarang, apa kabar mualaf ini? Hingga hari ini, pendeta Lukas yang kini dikenal sebagai Ustadz Rahman memilih hidup sederhana dan jauh dari sorotan publik. Setelah perjalanannya memeluk Islam, ia tidak menetap di kota. Tidak pula bergabung dengan lembaga dakwah besar. Justru sebaliknya, ia tinggal di sebuah desa kecil di pegunungan Mamasa, Sulawesi Barat, di dekat komunitas muslim minoritas yang dulu menerimanya dengan tangan terbuka. Rumahnya sangat sederhana, berdinding kayu, beratap seng, tanpa papan nama. Tapi dari sanalah lahir cahaya ilmu. Setiap malam, anak-anak desa datang mengaji di ruang tamu rumahnya yang hanya dialasi tikar. Ia tidak digaji, tidak pula menerima bayaran. Kalau ada yang kasih pisang, saya terima. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Begitu katanya sambil tersenyum. Ustadz Rahman kini lebih banyak dikenal sebagai guru tahsin. Ia mengajar tajwid dan membantu orang tua yang ingin belajar membaca Al-Quran dari nol. Kadang ia juga diminta khutbah Jumat, tapi selalu dengan syarat tidak direkam. "Saya hanya ingin Allah melihat." Dalam satu kesempatan, seorang aktivis dakwah dari Makassar pernah datang dan menawarkan beliau untuk ikut program dakwah nasional. Bahkan menyarankan tampil di televisi. Tapi beliau menolak dengan tenang. "Saya takut riak. Saya sudah terlalu lama hidup untuk manusia. Sekarang, saya hanya ingin hidup untuk Allah." Meski hidup sederhana, kabar tentang dirinya menyebar dari mulut ke mulut. Banyak yang datang hanya untuk mendengarkan nasihatnya, tapi tidak sedikit juga yang datang diam-diam, penasaran, ingin memastikan sendiri, benarkah ini mantan pendeta Lukas? Dan setelah mendengar langsung suaranya saat membaca Al-Fatihah, banyak dari mereka yang menangis. Suaranya lembut, penuh rasa, dan seolah membawa kita kembali ke masa awal Islam masuk ke Nusantara, di mana para mu'alaf pertama juga berjuang dalam sunyi. Kini, Ustadz Rahman tidak lagi menjadi pusat perhatian, tapi justru dalam kesunyian itulah ia menemukan kedamaian. Dulu saya bicara banyak di mimbar, tapi kosong. Sekarang saya bicara sedikit, tapi penuh makna. Dulu saya ditinggikan, tapi merasa rendah. Sekarang saya direndahkan, tapi justru merasa dekat dengan Allah. Akhir yang membelah opini. Di ujung perjalanan ini, kita tidak sedang bicara tentang sekedar pindah keyakinan. Kita sedang menyaksikan sebuah transformasi dari kehormatan yang duniawi menuju ketenangan yang ilahi. Namun, tidak semua orang memandang kisah ini dengan rasa haru. Beberapa tetap melihatnya dengan sinis. Sebagian berkata, orang seperti Lukas telah mengkhianati akar budaya dan iman nenek moyangnya.
ia menghina sejarah keluarganya sendiri. Namun, sebagian yang lain justru berkata, Lukas bukan pengkhianat, ia pemberani karena memilih keyakinan, bukan berdasarkan warisan, tapi pencarian. Lalu, disinilah letak pertanyaan yang membelah opini. Apakah keputusan Lukas adalah bentuk keberanian spiritual atau bentuk kesesatan yang dibungkus dengan kata mencari kebenaran? Apakah semua orang berhak mencari kebenaran sendiri walaupun akhirnya menyakitkan orang-orang yang ia cintai? Pertanyaan ini akan terus jadi perdebatan. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah adalah Lukas atau kini Ustadz Rahman telah membayar mahal untuk sebuah keyakinan. Ia kehilangan status, teman, bahkan keluarganya sendiri. Tapi ia justru merasa lebih utuh sebagai manusia. Saya dulu berdiri di atas altar, bicara panjang lebar tentang kasih, tapi saya sendiri tidak mengenal makna tunduk. Kini saya sujud, dan saya merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada sebelumnya. Sahabat jejak abadi yang dirahmati Allah, bagaimana menurut kalian? Apakah Ustadz Rahman adalah contoh keberanian iman? Ataukah ini kisah yang seharusnya kita pandang dengan lebih kritis? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Bagikan sudut pandangmu, karena kisah ini bukan hanya tentang seorang yang berpindah agama, tapi tentang keberanian mendengarkan suara hati walau harus melawan dunia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu. Nantikan kisah inspiratif mu'allaf lainnya, cahaya dalam setiap kisah. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.